Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini masih bisa dipertemukan kembali pada mata pelajaran P5 ya. Oke, adik-adik sekalian, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu, Ibu minta ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Silakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas ya. Oke, adik-adik sekalian, sudah siap belajar hari ini? Oke, jika sudah siap belajar, Ibu minta tolong tidak ada sampah yang di dekatnya kalian. Sudah bersih ya? Tidak ada buku lain selain buku P5 ya? Yang masih mengerjakan tugas mapel yang lain tolong disimpan dulu karena hari ini kita akan mempelajari mapel P5. Apa itu P5? Profil Project. Oke, profil pelajar Pancasila ya. Oke, adik-adik sekalian, kita yel-yel dulu ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Vokasi buat menguatkan Indonesia. Oke, luar biasa ya. Semangat ya. Oke, adik-adik sekalian, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, membangun rasa ingin tahu dan kemampuan melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah, yakni daerah Gorontalo ya. Kemudian yang kedua, mengenal makanan khas Gorontalo, dan yang ketiga, membuat proyek milu siram. Nah, adik-adik sekalian, pekan kemarin ada yang masih ingat pelajaran apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Kemarin kami belajar tentang makanan khas Gorontalo, yaitu ilabulu. Oke, bagus sekali ya. Berikan aplaus. Jadi adik-adik sekalian, tema pembelajaran kita hari ini masih sama dengan yang pekan kemarin ya, tentang kearifan lokal. Nah, pekan kemarin kita membuat bagaimana cara membuat ilabulu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang milu siram. Bagaimana cara pembuatan dari milu siram itu. Nah, adik sekalian, nanti sebentar kita akan praktekkan bersama bagaimana tata cara pembuatan milu siram, yakni makanan khas Gorontalo, dan apa saja yang harus kita persiapkan ya. Nah, untuk itu adik-adik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua ya. Apakah kalian mengetahui makanan khas Gorontalo? Oke, apa saja? Ya, ada onde-onde, ada kue sabongi, apa lagi? Nah, salah satunya yakni milu siram ya. Nah, oke, adik-adik sekalian, Ibu akan menampilkan video terkait tata cara pembuatan milu siram. Silakan kalian simak karena sebentar nanti kalian akan praktek sendiri ya. Oke, adik-adik sekalian, silakan diperhatikan video di depan ini yang Ibu tampilkan. Jadi ini yang pertama adalah pemilihan jagungnya. Jadi tentunya di sini kita membuat milu siram itu harus memilih jagung yang bagus. Nah, ini dibersihkan dulu ya, dipisahkan dari tongkolnya. Tahu apa itu tongkol?
Kemudian adik-adik sekalian, ini bahan-bahan yang disiapkan ya. Ada daun bawang, kemudian ada kemangi. Jadi ini proses yang pertama itu perebusan jagung ya, yang telah dipisahkan dari tongkolnya ini dididihkan. Dan ada rempah yang harus dicampurkan untuk memperenak milo siram tersebut. Oke adik-adik sekalian, tolong disimak ya. Ini ada sayuran yang ditambahkan. Oke adik-adik sekalian, kalian sudah menonton tadi ya video tentang tata cara pembuatan milo siram ya? Ya. Nah, adik-adik sekalian, makanan khas Gorontalo ini harus kita kenal ya, karena makanan khas Gorontalo merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam rangka melestarikan kekayaan kuliner ini, proyek kita yang saat ini akan kita buat itu bertujuan untuk mengenalkan dan menjaga serta memperkuat identitas budaya Gorontalo. Nah, bagaimana kita memperkenalkan makanan khas Gorontalo ini jika kita sendiri saja tidak tahu bagaimana tata cara pembuatannya ya adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membuat proyek, nanti sebentar kita akan sama-sama memasak bagaimana cara pembuatan milo siram tersebut. Adik-adik sekalian, di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini, terkadang makanan khas Gorontalo itu akan menjadi makanan yang tidak terkenal ya, karena pada masa sekarang ini banyak sekali makanan instan yang disediakan dan banyak juga makanan siap saji. Biasanya kita ketika malas memasak, kita cepat sekali memesan makanan online ya. Tiba-tiba sudah diantarkan di rumah melalui driver atau ojek ya. Jadi adik-adik sekalian, hal ini akan sangat berdampak pada berkurangnya pengetahuan generasi muda. Tentunya kalian sebagai peserta didik ya, tidak akan mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam makanan khas Gorontalo tersebut. Nah adik-adik sekalian, proyek ini akan mengangkat kembali kesadaran kita bagaimana cara pembuatan milo siram tersebut, khususnya masyarakat. Masyarakat akan mengenal ketika kita bisa membuat proyek tentang milo siram. Kemudian itu kita biasanya kan di sekolah ini ketika gelar karya P5 itu kita melakukan bajar ya. Di situ kita mengundang baik dari orang tua siswa maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dari bajar tersebut kita menyediakan makanan khas Gorontalo. Di situ ada macam-macam ya makanan yang disediakan. Nah, dari hal tersebut, dari pameran yang kita lakukan, maka kita bisa mengenalkan kepada masyarakat sekitar makanan khas apa saja yang ada di daerah kita, ya. Bisa dipahami sampai di situ? Ya. Nah, adik-adik sekalian, jika sudah dipahami, untuk itu kita akan sama-sama melaksanakan proses pembuatan proyek kita hari ini, yakni tentang pembuatan milo siram ya. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membuat proyek milo siram ya. Dan bahan-bahannya ini sudah tersedia dan akan diperkenalkan oleh Puspita Malo. Silakan Puspita. Ya, baik. Di sini untuk pembuatan milo siram tersebut, di sini kita gunakan ada kelapa yang sudah diparut, ada ikan yang sudah disuir, daun kemangi, dan juga cabai yang sudah dihaluskan. Dan ini adalah bahan utama yang kita gunakan dalam proses pembuatan milo siram. Yang kita gunakan di sini ialah milo pulo. Jadi ini proses pertama adalah menuang milo siram yang
Milo yang sudah direbus ya. Iya. Oke, baik. Jadi di tahap pertama kita mencampurkan kelapa yang sudah diparut. Kita masukkan secara perlahan. Kedua, kita masukkan ikan yang sudah disuir. Dan untuk menambah cita rasa khas dari Milo tersebut, kita gunakan daun kemangi. Terakhir, masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Terakhir, kita tuangkan kecap sesuai dengan selera. Jadi rasanya sudah pas, enak, dan gurihnya juga dapat. Wangi dari kemanginya menciraskan binde di liputan. Rasanya udah pas dan enak. Oke, adik-adik sekalian, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan proyek kita ya. Masih semangat? Oke, adik-adik sekalian, kita ice breaking dulu ya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. Semuanya tolong berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri keanggoran, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri keanggoran, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Oke, aplaus untuk kita semua. Yang bisa memberikan pendapatnya terkait proyek kita yang telah dilaksanakan kemarin? Saya, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan praktek yang sudah kita buat kemarin, saya dapat menyimpulkan bahwa melalui proyek ini saya belajar bahwa pembuatan Milo siram tidak hanya tentang mencampur bahan-bahan dengan benar, tetapi juga tentang memperhatikan setiap detail mulai dari pemilihan jagung, persiapan bumbu, hingga teknik penyajian. Proses ini menuntut ketelitian dan kesabaran, serta pemahaman yang baik tentang bagaimana setiap bahan berinteraksi untuk menciptakan rasa yang khas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Barita. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa dalam pembuatan Milo siram itu kita harus menyiapkan bahan-bahan dengan tepat ya, dan tentunya proses pembuatannya juga harus dengan teliti dan penuh kesabaran
agar bisa mendapatkan cita rasa yang khas dari Milo siram tersebut. Baik adik-adik sekalian, dari proyek kita tadi tentunya kalian sudah bisa memahami bagaimana tata cara memasak Milo siram, bagaimana kalian menyiapkan bahan apa saja yang kita gunakan ya. Sudah dipahami ya? Jadi saya harapkan ke depannya ketika kalian melakukan proyek ini lagi, saya harapkan kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan saya harapkan kalian sebagai peserta didik khususnya di jurusan APHP itu bisa selalu melaksanakan proyek ini, dan nantinya proyek kita terkait makanan khas Gorontalo ini bisa dikenal oleh masyarakat di luar sana ya, sehingga makanan khas Gorontalo ini tidak akan menjadi makanan yang tertinggal ya. Oke adik-adik sekalian, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan dengan materi yang berbeda. Temanya yakni kebekerjaan tentang pengolahan sampah ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gelar karya P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMK Negeri 1 Limboto. Pada tanggal 30 Mei tahun 2023 telah dilaksanakan gelar karya di SMK Negeri 1 Limboto. Gelar karya ini merupakan puncak kegiatan pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5, di mana kegiatan ini merupakan implementasi atau ide-ide atau inovasi yang telah dikembangkan oleh peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing, baik berupa olahan makanan, minuman, dan penampilan pentas seni. Untuk SMK Negeri 1 Limboto itu sendiri mengambil tema Bangunlah Jiwa Raganya, Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, dan tema wajib adalah kebekerjaan. Semua sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sudah otomatis melaksanakan gelar karya P5. Pada gelar karya tahun ini, selain siswa, juga ada beberapa orang tua yang ikut hadir dalam kegiatan ini. Sebelum gelar karya dimulai atau dibuka, para pengunjung telah menikmati hiburan, tarian Nusantara maupun tarian tradisional yang diawali dengan penampilan dari Sanggar Tari Popa Eyato atau opening dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kegiatan gelar P5, dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Sekretaris Dinas Dikbud bersama Kepala Bidang Pembinaan SMK. Dan semoga pula dengan kegiatan yang kami laksanakan ini menjadikan anak-anak kami Limboto tahun pelajaran 2022-2023. Selamat dan salam, semoga berkecuali kepada pimpinan kita masih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmat itu sampai kepada kita sekalian. Pak Kadis yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa SMK Negeri 1 Limboto itu berdiri sejak tahun 1987, yang waktu itu berlokasi di samping Menara Kabupaten Limboto. Pada kegiatan gelar karya P5 melibatkan 9 kompetensi keahlian, diantaranya akuntansi keuangan lembaga, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, agribisnis pengolahan hasil pertanian,
usaha layanan pariwisata, perhotelan, pengembangan perangkat lunak dan gym, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Setelah menyaksikan beberapa atraksi di lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta rombongan menyempatkan hadir untuk melihat stand yang ada di pameran P5. Dalam kunjungannya, beliau mengatakan, kita butuh yang sempurna, tetapi keberanian siswa untuk tampil di depan itu yang paling utama. Kegiatan bukan pada proses hari ini. Kita lanjutkan untuk ke jenjang lebih tinggi, bagaimana siswa-siswi dapat menerapkan ilmu yang mereka dapat di sekolah ketika terjun ke masyarakat nanti. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe untuk channel YouTube SMK Negeri 1 Limboto.